1. Usaha vendor sablon. Usaha vendor sablon menawarkan potensi yang menjanjikan, terutama jika dijalankan dengan strategi yang tepat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Namun, persaingan juga cukup ketat, sehingga diperlukan keunggulan kompetitif untuk bertahan dan berkembang. Berikut penjelasan lengkapnya. Jenis layanan sablon. Keberhasilan usaha vendor sablon bergantung pada kemampuan menawarkan berbagai jenis layanan sablon untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Beberapa jenis layanan sablon yang umum ditawarkan meliputi 1. Sablon DTF. Metode sablon digital yang memungkinkan pencetakan gambar dengan detail tinggi dan warna yang tajam pada kain. Cocok untuk pesanan dengan desain yang kompleks dan jumlah yang sedikit hingga sedang. Investasi awal cukup tinggi. 2. Sablon plastisol. Metode sablon yang menghasilkan hasil sablon yang tebal dan tahan lama. Cocok untuk berbagai jenis kain. Target pasar. Target pasar usaha vendor sablon sangat luas. Antara lain. 1. Perusahaan atau instansi. Untuk seragam kerja, merchandise, atau keperluan promosi. Biasanya memesan dalam jumlah besar. 2. Komunitas atau organisasi. Untuk kaos komunitas, kaos acara, atau keperluan lainnya. 3. Perorangan. Untuk kaos custom, desain sendiri, atau keperluan pribadi. 4. Toko online. Menjadi supplier untuk toko online yang menjual kaos custom. Modal dan biaya. Modal awal bervariasi tergantung jenis layanan sablon yang ditawarkan dan skala usaha. Pertimbangkan biaya. 1. Peralatan. Mesin sablon manual atau digital. Meja sablon. Tinta sablon. Kain. Dan alat-alat lainnya. Investasi awal untuk sablon digital lebih tinggi. 2. Bahan baku. Tinta sablon. Kain. Dan bahan-bahan lainnya. Harga bahan baku bisa fluktuatif. 3. Tenaga kerja. Jika mempekerjakan karyawan, biaya gaji juga perlu dipertimbangkan. 4. Tempat usaha. Biaya sewa tempat usaha jika diperlukan. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Permintaan akan layanan sablon yang cukup tinggi, terutama untuk kaos custom dan merchandise. Potensi keuntungan yang besar, terutama jika mampu mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas produk. 2. Usaha fotokopi. Usaha fotokopi, meskipun terkesan tradisional, masih memiliki potensi yang menjanjikan, terutama jika dijalankan dengan strategi yang tepat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Persaingan memang cukup ketat, terutama dari layanan fotokopi online, sehingga diperlukan keunggulan kompetitif untuk bertahan dan berkembang. Berikut penjelasan lengkapnya. Jenis layanan. Untuk meningkatkan daya saing, usaha fotokopi tidak hanya sekadar menawarkan layanan fotokopi dokumen, tetapi juga perlu memperluas layanan, seperti 1. Fotokopi dokumen. Layanan inti usaha fotokopi. Pastikan kualitas cetakan baik dan mesin fotokopi terawat dengan baik. 2. Print dokumen. Cetak dokumen dari berbagai format file seperti Word, PDF, dan lain-lain. Pastikan printer berkualitas dan mampu mencetak berbagai jenis dokumen. 3. Scan dokumen. Layanan scan dokumen menjadi file digital seperti PDF, JPG, dan lain-lain. Pertimbangkan scanner dengan kualitas tinggi dan kecepatan scan yang baik. 4. Jilid dokumen. Layanan jilid dokumen dengan berbagai metode seperti spiral, kem, jahit, hardcover. Layanan ini menambah nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. 5. Laminating. Layanan laminating dokumen untuk melindungi dokumen dari kerusakan. Target pasar. Target pasar usaha fotokopi cukup luas, antara lain. 1. Mahasiswa. Untuk fotokopi tugas, skripsi, atau keperluan belajar lainnya. 2. Karyawan. Untuk fotokopi dokumen, print presentasi, atau keperluan kantor lainnya. 4. Umum. Untuk fotokopi dokumen pribadi, cetak foto, atau layanan lainnya. Modal dan biaya. Modal awal bervariasi tergantung skala usaha dan jenis layanan yang ditawarkan. Pertimbangkan biaya. 1. Mesin fotokopi dan printer. Mesin fotokopi dan printer yang berkualitas dan handal sangat penting.
Pertimbangkan mesin dengan fitur yang lengkap dan kecepatan cetak yang tinggi. 2. Komputer dan software. Komputer dan software yang dibutuhkan untuk mengolah dokumen dan mengelola usaha. 3. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung seperti stapler, gunting, laminating machine, dan alat jilid. 4. Bahan baku, kertas, tinta printer, dan bahan-bahan lainnya. Harga bahan baku bisa fluktuatif. 5. Tempat usaha. Biaya sewa tempat usaha jika diperlukan. Lokasi yang strategis sangat penting. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Permintaan akan layanan fotokopi masih cukup tinggi, terutama di daerah kampus dan perkantoran. Modal awal relatif terjangkau dibandingkan usaha lainnya. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat dari layanan fotokopi online dan usaha sejenis. Fluktuasi harga bahan baku. 3. Foto studio. Usaha foto studio. Meskipun menghadapi persaingan dari fotografer freelance dan smartphone dengan kualitas kamera yang semakin baik, masih memiliki potensi yang menjanjikan jika dijalankan dengan strategi yang tepat dan mampu menawarkan layanan yang unik dan berkualitas. Berikut penjelasan lengkapnya. Jenis layanan. Untuk meningkatkan daya saing, usaha foto studio perlu menawarkan berbagai jenis layanan fotografi, antara lain 1. Foto keluarga atau wisuda. Layanan fotografi untuk keluarga, wisuda, atau acara-acara khusus lainnya. Membutuhkan kemampuan menangkap momen dan emosi. 2. Foto prewedding. Fotografi prewedding yang saat ini sangat populer. Membutuhkan kreativitas dan kemampuan mengarahkan model. 3. Foto profil. Foto profil untuk keperluan pribadi atau profesional. Membutuhkan kemampuan menangkap ekspresi dan karakter seseorang. Modal dan biaya. Modal awal bervariasi tergantung skala usaha dan jenis layanan yang ditawarkan. Pertimbangkan biaya. 1. Peralatan. Kamera profesional, lensa, lighting, backdrop, komputer, software editing, dan peralatan pendukung lainnya. Investasi awal untuk peralatan fotografi cukup besar. 2. Tempat usaha. Sewa atau beli tempat usaha yang strategis dan nyaman. 3. Promosi. Biaya promosi melalui media sosial atau lainnya. 4. Tenaga kerja. Jika mempekerjakan fotografer, editor, atau asisten, biaya gaji juga perlu dipertimbangkan. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Potensi keuntungan yang besar, terutama jika mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi dan menawarkan layanan yang unik. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat dari fotografer freelance dan smartphone dengan kualitas kamera yang semakin baik. Membutuhkan keahlian dan kreativitas yang tinggi. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.